Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Hilma. NIM saya 215120208. Saya dari kelompok 10. Saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sejarah Islam dan Islam Tradisi Modernitas. Sejarah Islam. Sejarah Islam adalah peradaban agama Islam yang dimulai dari turunnya wahyu pertama pada tahun 610 yang diturunkan kepada Rasul yang terakhir yaitu Muhammad bin Abdullah di Gua Hira, Arab Saudi, sampai dengan sekarang. Sejarah masuknya Islam di Indonesia terkenal dengan penduduknya yang mayoritas memeluk agama Islam, budayanya, alamnya yang luas dan hasil bumi yang cukup banyak. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 atau 8. Karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Selain pedagang ada juga dengan cara mendakwah, seperti penyebaran di Tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Mereka lah sang pendakwah dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Di Jawa Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Di Mojokerto juga telah ditemukannya ratusan makam Islam kuno. Di perkikan makam ini adalah makam para keluarga Istana Majapahit. Di Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak pada abad 18. Di hulu Sungai Pawan, Kalimantan Barat ditemukan pemakaman Islam kuno. Di Kalimantan Timur Islam masuk melalui Kerajaan Kutai. Di Kalimantan Selatan melalui Kerajaan Banjar. Dan dari Kalimantan Tengah ditemukannya Masjid Gede di Kota Waringin yang dibangun pada tahun 1434 di Sulawesi. Islam masuk melalui Raja dan Masyarakat Gowatalo. Tradisi Islam dan modernitas. Banyak tradisi Islam di Nusantara yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Sebab pendekatan awal Islam di Indonesia adalah beriringan dengan tradisi Islam yang ada agar bisa lebih diterima oleh masyarakat secara luas. Istiadat yang dilakukan turun-temurun oleh masyarakat Arab dan budaya Islam mencatat bahwa tradisi Islam di Nusantara sudah mengenal berbagai kepercayaan yang mampu mengakulturasikan tradisi sebelum Islam. Hadirnya Islam turut berbaur dengan tradisi tersebut hingga tercipta beberapa tradisi Islam di Nusantara. Ini digunakan sebagai metode dakwah para ulama zaman itu dan tidak memusnahkan secara total tradisi yang telah ada di masyarakat. Seni budaya, adat, dan tradisi yang bernapaskan Islam tumbuh dan berkembang di Nusantara yang sangat bermanfaat bagi penyebaran Islam di Nusantara. Para ulama dan wali pada zaman dahulu tentu telah mempertimbangkan tradisi-tradisi tersebut dengan sangat matang, baik dari segi madarat mafsadat maupun halal haramnya. Banyak sekali tradisi Islam di Nusantara yang berkembang hingga saat ini. Semuanya mencerminkan kekhasan daerah atau tempat masing-masing. Berikut ini adalah beberapa tradisi Islam di Nusantara. 1. Tradisi halal bihalal ini dilakukan pada bulan Syawal yang berupa acara saling bermaaf-maafan. Setelah umat Islam selesai puasa Ramadan sebulan penuh, maka dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah SWT. Namun, dosa kepada sesama manusia belum akan diampuni jika belum mendapat kehalalan atau dimaafkan oleh orang tersebut. Oleh karena itu tradisi halal bihalal dilakukan dalam rangka saling memaafkan atas dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan agar kembali kepada fitrah, kesucian. Tujuan halal bihalal selain saling bermaafan adalah untuk menjalin tali silaturahim dan mempererat tali persaudaraan. Halal bihalal sebagai sebuah tradisi Islam di Nusantara lahir dari sebuah proses sejarah. Ini dibuat untuk membangun hubungan yang harmonis, silaturahim, antar umat untuk berkumpul, saling berinteraksi dan saling bertukar informasi. 2. Tradisi kupatan. Bakdo kupat. Di Pulau Jawa bahkan sudah berkembang ke daerah-daerah lain terdapat tradisi kupatan. Tradisi membuat kupat ini biasanya dilakukan seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Biasanya, masyarakat akan berkumpul di suatu tempat seperti musala dan masjid untuk mengadakan selamatan dengan hidangan yang didominasi kupat, ketupat. Kupat merupakan makanan yang terbuat dari beras dan dibungkus anyaman, longsong, dari janur kuning atau daun kelapa yang masih muda. 3.
Tradisi sekaten di Surakarta dan Yogyakarta. Tradisi sekaten dilaksanakan setiap tahun di Keraton Surakarta, Jawa Tengah dan Keraton Yogyakarta. Tradisi ini dilestarikan sebagai wujud mengenang jasa-jasa para wali songo yang telah berhasil menyebarkan Islam di tanah Jawa. Peringatan yang lazim dinamai Maulud Nabi itu oleh para wali disebut sekaten, yang berasal dari kata syahadatain, dua kalimat syahadat. Tradisi ini sebagai sarana penyebaran agama Islam yang pada mulanya dilakukan oleh Sunan Bonang. Dahulu setiap Sunan Bonang membunyikan gamelan diselingi dengan lagu-lagu yang berisi ajaran agama Islam serta setiap pergantian pukulan gamelan diselingi dengan membaca syahadatain. Jadi, sekaten diadakan untuk melestarikan tradisi para wali dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. 4. Tradisi grebek. Tradisi untuk mengiringi para raja atau pembesar kerajaan. Grebek pertama kali diselenggarakan oleh Keraton Yogyakarta oleh Sultan Hamengkubuwono I. Grebek dilaksanakan saat Sultan memiliki hajat dalam berupa menikahkan putra mahkotanya. Grebek di Yogyakarta diselenggarakan 3 tahun sekali, yaitu: pertama, grebek Pasa Syawal diadakan setiap tanggal 1 Syawal bertujuan untuk menghormati bulan Ramadan dan Lailatul Qadar. Kedua, grebek besar diadakan setiap tanggal 10 Zulhijjah untuk merayakan Hari Raya Kurban. Ketiga, grebek Maulud setiap tanggal 12 Rabiul Awal untuk memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain kota Yogyakarta yang menyelenggarakan pesta grebek adalah kota Solo, Cirebon dan Demak. 5. Tradisi grebek besar di Demak. Tradisi grebek besar merupakan upacara tradisional yang setiap tahun dilaksanakan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Tradisi ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan datangnya Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban. Tradisi ini cukup menarik karena Demak merupakan pusat perjuangan Wali Songo dalam dakwah. Pada awalnya grebek besar dilakukan tanggal 10 Zulhijjah tahun 1428 Caka dan dimaksudkan sekaligus untuk memperingati genap 40 hari peresmian penyempurnaan Masjid Agung Demak. 6. Enjimbungan. Klaten. Tradisi Islam di Nusantara pada bulan Syawal di Indonesia berikutnya ada di daerah Klaten. Para warga lebih mengenal acara ini sebagai acara enjimbungan, yakni berupa arak-arakan gunungan ketupat dan hasil bumi di Bukit Sidogora, Krakitan Bayat, Klaten. Nantinya, gunungan ketupat dan hasil bumi ini akan dibagikan ke seluruh peserta yang mengikuti acara ini. Walaupun terlihat ricuh saat prosesi pembagian ini, sebenarnya ritual ini tetap berlangsung dengan aman. Tradisi ini peninggalan Keraton Surakarta yang digelar 6 hari setelah Lebaran. 7. Grebek Syawal. Yogyakarta. Grebek Syawal Yogyakarta dilaksanakan pada hari pertama bulan Syawal, tepatnya saat Lebaran berlangsung atau setelah Salat Id. Tradisi ini merupakan wujud kedermawanan Sultan kepada rakyat Yogyakarta. Pada grebek Syawal ini, gunungan hasil bumi akan diarak dari Keraton Yogyakarta menuju Masjid Agung Kauman. Setelah itu, gunungan tersebut akan jadi rebutan warga. Mereka percaya, aneka hasil bumi di gunungan tersebut mampu membawa keberuntungan karena telah didoakan saat ritual berlangsung. 8. Syawalan. Pekalongan berbeda dengan yang daerah lain yang menyediakan gunungan hasil bumi. Daerah Pekalongan justru menghadirkan lopis raksasa. Tradisi bernama Syawalan ini dilakukan di daerah Krapyak. Alasan dipilihnya lopis adalah karena makanan berbahan beras ketan ini dapat menjadi simbol persatuan yang erat. Nantinya, lopis tersebut akan dipotong-potong untuk kemudian dibagikan ke seluruh warga Pekalongan. Beberapa tradisi Islam di Nusantara tersebut masih ada hingga kini dan dilestarikan juga oleh masyarakat sebagai bagian dari kebudayaan dan juga keislaman yang harus terjaga. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.